Nanti akan melanjutkan yang 2 minggu yang lalu tentang pembahasan yang Owada ya, Owada Patimuka. Ya, Bante teringat untuk ada bagian yang belum selesai. Ya, Bante akan masuk ke Dhammapada 184. Oke, sebelumnya Bante akan ulang yang Dhammapada 183. Sabab papasa akaranang kusalau pasampada sacita pariodapanang etam budana sasanang. Tidak melakukan segala kejahatan, melakukan kebajikan yang sempurna, mensucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Ini sudah sering juga Anda dengar. Lalu yang kedua, kanti paramang tapotitika, nibanang paramang wadanti Buddha. Nahi pabajito parupagati samanuhoti parang wihetayanto. Kesabaran adalah bentuk pertapaan yang tertinggi. Nibbana adalah yang tertinggi. Seorang pertapa tidak boleh menyakiti orang lain. Seorang samana juga tidak boleh menindas makhluk lain. Ya, kesempatan yang lalu pun Bante sudah menjelaskan tentang kanti ya, kesabaran. Nah, kanti paramang tapotitika. Kanti, kesabaran atau menjadi sabar. Tapotitika adalah superior practice, praktek yang superior. Jadi, kesabaran adalah praktek yang superior. Nah, kata kanti sendiri, ya, itu terdiri dari 2 kata digabung, kamati dan sahati, menjadi kanti. Ya, kamati itu masuk istilahnya, enter, going in. Sahati itu menanggung atau menahan. Ya, dari sisi kata ini. Jadi kamati sahati lalu menjadi kanti. Kanti itu adalah jadinya kemampuan untuk menanggung, kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk menerima. Being able to atau ability to accept. Being able to accept atau ability to accept. Ya, kemampuan untuk menanggung, kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk menerima. Itu adalah kanti, kesabaran. Yang orang bilang terjemahkan kesabaran. Kanti dalam bahasa Pali. Ya. Lalu arti yang lain adalah kanti itu sinonimnya adiwaseti. Adiwaseti di sini adalah menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan dengan ide atau pemikiran sendiri. Ya. Menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan ide atau pemikiran sendiri. Seperti itu. Jadi itu dibilang adiwaseti. Jadi kita harus, kalau untuk urusan ini, memahami keadaannya, apa adanya. Oh, seperti ini ya. Bukan harusnya begini nih. Harusnya seperti itu. Ya, itu kan berarti pemikiran kita menganggap harusnya begini sesuai keinginan kita. Tapi kenyataannya enggak, di lapangannya enggak. Nah, kita tanya, oh seperti ini ya. Nah, dengan begitu kita harus maksudnya menempatkan kondisi yang ada itu sebagai yang utama. Baru setelah itu kita berlanjut untuk bergerak bagaimana dengan kondisi ini. Kalau tidak, ya orang akan jadi kecewa,
Kalau tidak mungkin orang akan jadi marah-marah karena tidak sesuai dengan keinginannya atau ide yang ada di dalam pikiran kita itu sendiri. Makanya dibilang adiwaseti. Menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan ide atau pemikiran sendiri. Menerima. Nah, jadi kanti itu adalah kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk menanggung, kemampuan untuk menahan, dan menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan dengan pemikiran sendiri. Ya, artinya menerima apa namanya ide ataupun yang dikatakan yang lain. Ya, ya jadi menerima ide yang lain atau apa yang dikatakan yang lain dibandingkan ide dia sendiri, bisa dikatakan seperti itu. Fleksibel bisa dibilang. Dia itu juga dikatakan kondisi ini sebagai adiwasana. Nah, jadi benefitnya adalah kita akan bisa berpositif thinking. Kita akan bisa mempunyai pandangan yang positif. Ya, dengan kemampuan positif thinking inilah yang kita akhirnya bisa menerima. Misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan. Oh, seperti ini. Oh, ininya kurang nih. Oh, ininya harus ditambah nih kalau kayak gitu. Nah, seperti itu. Oh, kondisi dia seperti itu. Ya. Oh, dia lalai. Oh, dia mungkin capek. Oh, dia atau apapun lah. Oh, ini memang belum sempurna. Ya sudahlah, gitu ya. Nah, itu jadi ada Yuniso Manasikara di sana. Ya, positive thinking itu sehingga kesabaran nanti akan mengikuti. Kita bisa memahami ini karena kita mengerti situasinya. Setelah kita mengerti situasinya, kita akan bisa menerima. Ya kan? Setelah kita bisa menerima, kita akan lebih tenang. Dengan tenang, kita akan bisa cari solusi berikutnya kalau memang itu perlu diperbaiki. Kalau memang itu perlu diganti. Kalau memang itu perlu, ya, ya dibiarkan saja mungkin. Itu akan tahapannya. Mengerti situasinya, akhirnya bisa menerima. Dengan menerima itu adalah bentuk kesabaran. Lalu dengan penerimaan itu kita jadi lebih tenang. Ya kan? Dengan tenang kita akan bisa mencari solusi, melakukan langkah berikutnya. Nah, dengan positive thinking itulah kemampuan menerima kita akan kita bisa, akan mampu, ya. Dan dengan kesabaran pun akan melenyapkan kemarahan. Dengan kesabaran akan melenyapkan kemarahan, rasa kesal ya di dalam pikiran kita ya, dalam batin kita dan itu akan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ya, dengan kita meredam kemarahan, justru kita menjaga diri sendiri dan orang lain. Apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, dengan menjadi sabar, kita akan melindungi yang lain juga dari bahaya. Ya, dengan kesabaran kita, ya melindungi yang lain dari bahaya. Bahayanya apa? Bahaya bikin karma buruk yang baru buat yang lain. Ya, setidaknya seperti itu. Atau ya memotong karma saya memotong dia untuk tidak melakukan karma buruk yang akan nantinya berakibat buruk untuk dia ke depannya. Dan orang yang baik akan punya kemampuan untuk menerima apapun. Jadi menerima di sini sekali lagi bukan pasrah. Ya, kita menerima karena mengerti ini memang harus dilakukan.
mengerti situasinya. Dengan berbagai cara kita bisa mengerti. Nah, ini yang dibilang kanti paramang tapotitika. Ya, Kak. Nibbana paramang wadanti Buddha. Nibbana adalah yang tertinggi, Buddha katakan. Ya. Terus bagaimana dalam Sabbasava Sutta, bagaimana untuk menghasilkan kanti? Ya, bagaimana untuk memunculkan kanti? Ya, yang pertama harus menghilangkan amarah atau emosi. Itu akan memunculkan kanti dengan menghilangkan amarah. Ya, pokoknya dengan berbagai cara kita berusaha untuk meredam itu. Ya, salah satunya adalah dengan positive thinking. Ya, misalnya ya panas banget atau ya oke lah panas sekali. Panasnya masih apa namanya kalah sama panas di neraka gitu. Ya, jadi ada perbandingannya. Atau dingin sekali. Oh, ini dinginnya sih masih kalah sama dingin apa namanya di neraka antar antar semesta. Kira-kira gitu. Jadi ada pembandingnya yang bisa meredam. Oh ya udah terima deh. Lebih baik panas di luar daripada panas di dalam mau dibilang. Hati panas lebih repot. Luar yang panas masih oke. Ya ini mah masih kerasa di luar bisa saya terima. Ya. Lalu juga Buddha mengatakan kesabaran adalah praktek yang superior. Ya, dengan tanpa kesadaran maka kita tidak dapat melakukan apapun yang bermanfaat. Itu quote-nya Buddha. Jadi, kesabaran adalah praktek yang superior. Tanpa memiliki kesabaran, kita tidak akan mampu melakukan apapun yang bermanfaat. Jadi, perlu kesabaran sehingga apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Ya. Lalu yang kedua, eh, melenyapkan dahaga atau keinginan yang terlalu kuat ya untuk bisa melenyapkan memunculkan kesabaran itu sendiri. Ya. Jadi jangan terlalu bernafsu juga mau dibilang. Ya. Oke. Dengan melenyapkan kekotoran batin atau yang dibilang kamasawa. Hal-hal yang diinginkan ya, berlebihan mau dibilang ya. Itu yang harus dilenyapkan juga. Selain dosa ya loba juga yang harus kita coba kendalikan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menerima, dia akan punya banyak alasan. Ya, ya cara naturalnya, alamiahnya akan seperti itu. Ada aja alasannya. Dan dia artinya dia belum memahami dhamma. Ya, orang seperti itu tidak memahami dhamma. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita harus sabar. Kita harus sabar untuk apapun yang orang katakan, apapun yang orang omongkan, ataupun apapun yang orang ucapkan, ya kita harus sabar. Nah, tentang apa namanya perkataan yang tidak menyenangkan dari yang lain atau perkataan kasar atau perkataan yang merendahkan ya, kita harus sabar. Karena dikatakan untuk terbebas dari penderitaan di samsara, seseorang harus mengalami penderitaan yang kecil. Ya, itu untuk memperkuat kemampuan untuk menerima. Ya, sekali lagi Bante ulangi di sini, untuk tahan banting Anda harus dibanting-banting.
biar tahan banting gitu. Kira-kira ya. Jadi untuk bisa punya daya tahan kuat, ya kita harus hadapi masalah itu sendiri. Jangan lari dari masalah. Kira-kira gitu. Dan untuk menjadi sabar, Buddha katakan, itu akan membuat seorang bahagia sepanjang waktu dengan cara ya punya kemampuan untuk menerima. Karena punya kemampuan menerima, maka tidak akan muncul kemarahan. Ya, karena kita mengerti bagaimana merubah persepsi atau merubah sudut pandang kita untuk menerima apapun. Ya, dan ini akan sangat bermanfaat. Ya, ini akan sangat-sangat bermanfaat. Oke. Nah, itu tentang kesabaran. Lalu dikatakan di sini, nahi pabajito parupagati. Nah, seseorang yang menyakiti yang lain itu bukan pabajita, dikatakan. Bukan petapa, ya pabajita. Jadi, pabajita ini dipersepsikan ya di umumnya itu sebagai biku, ya pabajita. Dan sebenarnya arti dari pabajita ini adalah seseorang yang mengusir kekotoran batin. Ya, arti dari pabajita ini adalah seseorang yang mengusir kekotoran batin. Jadi, kalau Anda pun dia berusaha untuk mengusir kekotoran batin, ya Anda pun akan termasuk dalam kategori pabajita ini sendiri sebenarnya, umat awam. Ya. Dan yang berikutnya samano hoti parang wihetayanto. Mau dibilang juga na samano hoti bayang wikitianto. Oke. Jadi samana sendiri pun di sini juga diterjemahkan sebagai biku juga. Samana petapa. Ya pertapa ya biku juga. Tapi secara literatur samana ini adalah seseorang yang berpikir dengan cara yang berbeda. Itu arti dari samana. Atau ada lagi arti yang lain adalah samana ini adalah seseorang yang damai, seseorang yang tenang. Itu adalah definisi samana. Jadi kalau Anda tenang, Anda samana. Anda damai pikirannya, Anda samana kategorinya. Kira-kira seperti itu. Ya, siapapun sebenarnya. Tapi memang merujuk secara umum, ya para petapa lebih tenang, lebih damai. Gitu. Oke, lalu eh, seseorang yang dikatakan seorang yang menyakiti, seseorang yang menyakiti yang lain itu bukan dikategorikan samana, karena seorang samana tidak boleh menyakiti yang lain. Nah, jadi seseorang yang menyakiti yang lain itu bukan samana. Artinya bukan seorang yang tenang, yang damai. Bukan seseorang yang tenang, yang damai, yang menyakiti yang lain. Jadi yang menyakiti yang lain itu adalah yang pikirannya tidak tenang dan tidak damai. Itulah yang menyakiti yang lain. Jadi siapapun mau biku, mau umat awam, kalau pikirannya tidak tenang, pikirannya tidak damai, maka dia bisa menyakiti yang lain. Maksudnya begitu terjemahannya. Jadi seseorang yang menyakiti yang lain itu bukan samana, dan samana ini adalah
Bukan samana berarti bukan seseorang yang tenang dan yang damai. Jadi kalau orang yang tenang, yang damai tidak akan menyakiti yang lain. Ya, karena dia tidak tenang dan tidak damai pikirannya, maka menyakiti yang lain. Itu dibilang nahi pabajito paru pagati. Oke. Juga eh, nahi pabajito paru pagati. Nah ini yang paru pagati itu yang melanggar sila itu bukan samana. Yang melanggar sila itu bukan samana. Jadi yang melanggar sila bukan samana, bukan seseorang yang tenang dan yang damai pikirannya. Bagi seseorang yang tenang dan damai pikirannya tidak akan melanggar sila. Ya, bagi seseorang yang tenang dan damai pikirannya tidak akan menyakiti yang lain. Kalau yang masih menyakiti yang lain berarti pikirannya tidak tenang dan damai. Bagi yang melanggar sila berarti pikirannya tidak tenang dan damai. Ini maknanya. Nahi pabajito parupagati samanohoti parang wihe tayanto. Ya, begitu juga ya pelanggaran sila ya membunuh, ya mencuri dan lain-lain dan yang lain-lain. Jadi membunuh yang lain itu adalah bukan pabajita. Artinya pabajita adalah seseorang yang bukan seseorang yang mengusir kekotoran batin. Bukan seseorang yang mengusir kekotoran batin, makanya dia membunuh orang makhluk lain. Kalau yang mengusir kekotoran batinnya, dia tidak akan membunuh yang lain, tidak akan mencuri barang yang lain, dan tidak melakukan pelanggaran sila yang lain. Kira-kira itu definisinya ya tentang eh, nahi pabajito parupagati samanohoti parang wihetayanto. Jadi pabajito ini sekali lagi yang mengusir kekotoran batin. Samano ini adalah samana ini artinya adalah yang pikirannya tenang, yang pikirannya damai. Itu dikatakan sebagai samana. Berikutnya anupawado. Ya, anupawado. Oke. Anupagato patimuke cak sangwaro. Nah, gini, anupawado ini artinya tidak mencela, tidak mencela, tidak mencaci, tidak menghina dengan ucapan. Ya, tidak menyalahkan, tidak menghina, tidak mencaci dengan ucapan. Jadi harus tidak menghina atau mencaci maki yang lain. Ya, jadi ketika mau mengatakan sesuatu untuk yang lain, kita harus lihat beberapa faktor. Ya, itu harus benar. Ya, harus benar, harus tepat. Ya, harus tepat dan juga ada faktanya. Itu adalah perkataan benar. Jadi kalau bukan fakta dan tidak benar, sebaiknya tidak dikatakan. Nah, kalaupun ini benar-benar, hasilnya kalau ini adalah benar, kalau memang ini nggak bermanfaat, jangan juga katakan. Ya, kita akan menghabiskan energi kita. Walaupun ini benar, walaupun ini baik, tapi apa yang kita katakan ini nggak bermanfaat bagi eh, orang yang kita ajak bicara, sebaiknya jangan dikatakan. Nah, dan juga faktor yang lainnya adalah kita harus istilahnya berbicara di waktu yang tepat, ya, di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat kita harus bicara, ya, seperti itu. Dan juga bicara dengan meta, dengan cinta kasih. Nah, ini adalah
Jika kita mau mengatakan sesuatu kepada yang lain, nah, faktor-faktor ini harus kita kuasai. Ya bisa saja kondisinya nggak tepat ya sudah tahan dulu. Jangan sampai misalnya kita tegur orang misalnya, tapi di depan umum gitu, di khalayak ramai. Nah itu kan dia mungkin jadi malu, mungkin bisa jadi sakit hati. Ya, itu adalah bukan waktu yang tepat. Ya, kira-kira. Ya, itu yang dimaksud. Jadi eh, tidak mencaci, tidak menghina yang lain. Lalu Anupagato. Anupagato ya tidak menyakiti dengan tindakan, dengan jasmani. Ya, misalnya dengan melihat dengan sinis ya, atau ya menyentuh gitu ya dengan memukul ya atau ya pokoknya kasar bersikap kasar. Nah, termasuk ya ini looking bad, melihat dengan sinis pun itu termasuk anupagato. Ya mungkin kita nggak suka sama orang, kita langsung melototin gitu kan. Atau matanya wah pokoknya marah gitu, menunjukkan kemarahan gitu ya. Ya, melihat dengan sinis itu. Itu dibilang terjemahan anupagato. Ya, menyakiti melalui tubuh. Ya. Nah, ini juga harus dihilangkan, minimal dikendalikan. Ya, minimal itu dikendalikan. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau kita bisa mengendalikan itu, ya mengendalikan anupawado, anupagato, bisa saja kita dikategorikan sebagai samana atau pabajita karena pikirannya pasti tenang, pikirannya pasti damai, ya kan? Dan juga sedang apa menghilangkan atau mengusir kekotoran batin kilesa. Ya. Oke, lalu Patimoke Casangwaro ya, ini adalah mempraktekkan atau melindungi aturan Patimoka 227 sila ya umat awam 5 sila, 8 sila, ya 10 sila juga. Matanyuta Cabatas Ming artinya mengetahui batasan untuk makan, mengetahui batasan untuk ya. Jadi di sini bukan untuk bukan sesuai keinginan, tapi sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Mengetahui batasan makan itu, ya, mengetahui batasan makan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu adalah latihan atau landasan untuk berlatih, ya. Ya, pada saat kita nerima atau kita makan ya kita lakukan dengan baik, ya, persiapan sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu pada saat makan pun ya kita harus merenungkan sebenarnya. Itu untuk melatih yoniso manasikara kita gitu ya. Bukan, wih enak nih, ntar saya nambah lagi deh habis ini habisin dulu nih satu satu mangkok misalnya, bukan seperti itu ya. Ya, kayaknya lagi kebetulan ada gitu, hajar terus, bukan begitu. Tapi perenungan bahwa saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk bermain-main gitu. Tetapi hanya untuk kelangsungan hidup ini, untuk menjaga tubuh ini untuk tidak cepat rusak. Ya untuk mendukung ya misalnya praktek kemoralan atau praktek dhamma saya. Ya, itu yang perenungan itu yang Anda renungkan. Nah, juga untuk mengatasi atau mengobati rasa sakit karena lapar dan tidak menimbulkan perasaan kenyang yang berlebihan. Nah, itu juga perenungan itu yang harus kita coba terus bawa, terus praktekkan. Artinya baca Patisangka gitu kan. Patisangka Yoniso. Ya, kalau umat awam ya Bojanang Pati Sewami Newa Dawayana Madayana Mandanayana Wibusanaya Yawa Dewa Ima Sakaya Satitya Yapanaya Wing Suparatia ya Upasaka Nugahaya itu juga bisa.
iti pura nanca wedanam patihang kami nawanca wedanan na upade sami yatra came bawisati anawa jata ca pasu wiharoca. Nah, ini adalah doa makannya Buddhis. Ya. Nah, ini harus dipopulerkan nih ya. Karena banyak yang Bante tanya, tahu nggak doa makannya Buddhis? Banyak yang orang tuanya juga bingung gimana doa makan Buddhis Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa atau paling banter sabe sata bawantu sukitata. Itu semua doa pakainya itu. Ya, ya mungkin juga kalau ada yang belum tahu ditanya, mah doa kita Buddhis gimana kalau makan mah, aduh pusing dah tuh orang tua. Ditanya anaknya gitu. Nah, ini Anda coba untuk ini baca Patisangka itu adalah doa, mau dibilang perenungan ya, perenungan sebelum makan. Kalau memang ini Anda bisa kenalkan ke anak-anak Anda, ke keluarga Anda, atau Anda juga bisa lakukan mulai ya besok atau ke depannya ya merenungan tentang Patisangka itu sendiri. Perlu bisa dihafal gitu ya. Jadi ada doanya. Jadi kita pun nggak kalah sama yang lain gitu. Ya kan tetangga kita, mereka ada doanya gitu kan. Kira-kira gitu ya. Oke. Jadi, eh oke, lalu adicite ca ayogo ya. Adicite ini adalah pencapaian eh, pikiran yang tertinggi ya. Jana dan juga pondasi untuk wipasana juga maga dan pala ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Ya ini penjelasan tentang adi duniawi ya, ya apa pikiran-pikiran yang adi duniawi ya, jana, maga dan pala. Oke, yaitu yang sekilas ya, kelanjutan dari Dhammapada 183 dan 184 yang mana biasa dikenal dengan Owada Patimokkha yang eh, biasa diperingati dengan apa namanya, dengan Magga Puja ya, dengan sebutan Magga Puja. Nah ini dengan begitu Anda jadi lebih mengerti maknanya ya. Jadi bukan cuma sekedar baca saja ya. Kanti bagaimana? Sekarang Anda sudah paham kanti seperti apa, Anupawado bagaimana, Anupagato bagaimana kira-kira. Ya, demikian penjelasan Bante ya tentang lanjutan ya Owada Patimokkha. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan Anda ya, dan kalau bisa ya semoga menginspirasi Anda untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.